Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil gitu, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dalam hal ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Silakan kalau masih ada yang lain. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya dan juga upayanya untuk melakukan penyitaan serta penindakan hukum terhadap koruptor, Pak. Yang pertama Pak, masih terhubung dengan putusan terkait Harvey Muiz yang diputus 6 tahun 6 bulan padahal jaksa menuntut 12 tahun, begitu Pak. Kita tahu di masyarakat kemudian muncul isu, muncul kontroversial dan kemudian menjadi desakan kepada pemerintah dalam konteks ini no viral no justice yang selama ini dipandang sebagai kontrol sosial atas munculnya ketidakadilan dan penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa kemudian KJ melakukan proses etik dan sebagainya. Nah, ini kan seperti pemadam kebakaran, Pak. Bagaimana upaya yang mungkin lebih ke depan yang diharapkan dari Bapak Menko sebagai pihak, sebagai pejabat yang selama ini memang kita tahu sangat punya pengalaman dalam bidang hukum. Nah, apakah ada satu treatment khusus yang dilakukan agar tidak ada penegakan hukum yang seperti semacam itu, yang penegakan hukum yang memandang bulu atau tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul, sehingga penegak hukum itu tidak menjadi pemadam kebakaran. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Bapak Jaksa Agung, kita tahu bahwa dalam beberapa kasus beberapa bulan yang lalu, kasus Ronald Tanur dengan putusan vonis yang memang rendah dan kemudian ternyata Kejaksaan Agung mampu untuk mengungkap adanya penyebab dari putusan yang aneh itu dan putusan yang dianggap tidak adil itu berupa suap terhadap hakim. Nah, apakah dalam konteks ini, dalam kasus timah ini, hal itu juga dilakukan untuk pendalaman terhadap hakim dan sebagainya, begitu Pak? Terima kasih banyak Pak. Saya Haryanto. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam DES, pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari DES, Pak Jaksa Agung akan tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dengan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun kerugian negara yang bisa diselamatkan.
Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga semuanya ada kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian yang bisa saya tambahkan.